Tolong beri aku pendapatmu. Lewat sebentar. Orang baik kamu baik-baik saja, tolong beri aku pendapatmu. Dia menabrakku dan tidak mau mengaku, jangan berpura-pura lagi. Bukankah ini menggunakan kekuatan untuk Kalian menindas? pikir kalian bisa tidak masuk akal hanya karena mengendarai mobil? Cepat minta maaf padanya. Bagaimana kamu baik-baik saja? Maaf teman, kami yang salah ambil uang ini untuk pergi ke dokter. Kenapa kamu? Kebetulan sekali Nona kita bertemu lagi. Jangan lari. Zuodong jangan kejar, biarkan saja. Dia benar-benar penipu. Maaf, aku salah paham padamu. Tidak apa-apa. Ini adalah karya tulis Nona. Bukan karya tulis, hanya menulis biasa saja. Tidak seperti menulis biasa. Tulisan ini terlihat tegas dan pasti, tapi ada kesedihan yang samar. Dari goresan tulisannya, meskipun tidak langsung selesai, tapi tetap menyatu. Nona jangan tersinggung. Sejak kecil aku sangat menyukai kaligrafi dan lukisan, tapi aku pergi belajar ke luar negeri sejak remaja. Hanya bisa melakukan penelitian dari buku. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Di antara kata-kata ini ada kelembutan dengan ketegasan dengan kelembutan, tapi Nona terlihat begitu lemah. Sebenarnya karakternya begitu kuat dan tangguh. Kalau bukan karena melihat keberanianmu, aku tidak akan menyangka kamu bisa menulis seperti ini. Terima kasih atas pujiannya. Nama saya Shen Kijun. Kemarin beruntung bisa diselamatkan olehmu. Hari ini melihat bakatmu sungguh membuatku terkesan. Maaf kalau lancang. Boleh tahu nama lengkapmu? Dia itu Shen Kijun. Tuan muda kita harus pergi, komandan masih menunggu kita. Kalau kamu tidak mau memberitahu, maka aku tidak akan bertanya lagi. Sekali lagi terima kasih atas pertolonganmu. Kalau ada kesempatan bertemu lagi, tolong beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Sampai jumpa lagi. Shen Kijun. Bu, hari ini aku akhirnya melihat Shen Kijun. Bu, satu-satunya jet peninggalanmu. Aku akan memberikannya padanya. Paman. Mungkin menurutmu permintaanku sangat tidak sopan. Tapi aku tidak merasa ada yang salah. Zaman sudah berubah, pernikahan atas perintah orang tua seperti ini seharusnya sudah dihapuskan. Jadi hari ini aku sengaja datang untuk membatalkan pertunangan. Apakah kamu bilang batal ya batal? Ya. Sekarang aku hanya bangsawan yang sudah tidak populer. Di masyarakat sekarang, aku hanya orang tua yang ketinggalan zaman. Seharusnya dibuang ke laut oleh orang-orang sepertimu. Benarkan? Paman, maaf. Wang Kun, lebih baik kita tenang. Kenapa harus marah pada anak kecil? Tenanglah. Hari ini aku hanya ingin berdiskusi denganmu. Apa yang perlu didiskusikan? Kamu bangsawan muda ini datang hanya untuk memberitahuku saja. Shen Xiang, mari kita bicara di tempat lain, silakan. Hari ini aku tidak peduli lagi dengan gengsi. Walaupun aku memohon padamu Shen Xiang. Putriku walaupun agak nakal dan tidak mendapat pendidikan barat,
Tapi dia memang cerdas, baik hati, dan berpendidikan. Dia pasti lebih baik daripada perempuan-perempuan yang katanya Berpendidikan barat. Apalagi dengan latar belakang keluarga saya. di daerah ini, dalam radius ratusan kilometer. Tidak ada yang tidak mengenal saya. Anda ingin membatalkan pertunangan dengannya. Bagaimana dia bisa bertahan di sini setelah itu? Paman. Saya rasa saya perlu menegaskan kembali posisi saya. Saya tahu permintaan yang saya ajukan hari ini akan sangat menyakiti putri Anda. Di sini saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, tetapi saya tidak bisa menikahinya hanya karena merasa bersalah. Harap Anda bisa memahaminya. Lau Luo. Antarkan tamu. Kenapa dia ada di sini? Yong En masuk tidak malu lagi kah? Dialah Yong En. Qi Jun pergi. Qi Jun. Kenapa dia ada di sini? Yong En masuk. Tidak malu lagi kah cepat masuk? Dialah putri keluarga Jin. Kenapa saya tidak menanyakan namanya dengan jelas? Bagaimana bisa? Kenapa saya tidak membuka tulisan itu? Sehingga saya bisa melihat namanya. Ibu saya minta maaf. Saya tidak menikah dengan meriah. Anda tidak marah pada saya kan? Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah bersaing atau bertengkar. Saya takut ayah akan marah. Ibu, jika Anda masih hidup, Anda tidak akan menyalahkan saya kan? Tetapi saya benar-benar tidak menyangka seseorang yang mengatakan akan menikahi saya sekarang tidak menginginkan saya lagi. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Song Yao Kuo sudah setuju untuk meningkatkan anggaran militer keluarga Shen. Sisanya tinggal menunggu Qi Jun untuk melamar secara resmi ke keluarga mereka. Ayah saya tidak mungkin setuju dengan pernikahan ini. Apa yang kamu katakan? Kamu buru-buru membatalkan pertunangan hanya untuk Yilan. Untukmu saya sudah menyinggung teman lama selama puluhan tahun. Kamu. Ayah Anda salah paham, saya membatalkan pertunangan masa kecil karena zaman sudah berubah. Saya tidak bisa menerima pernikahan dengan orang yang belum pernah bertemu tanpa dasar emosional. Dan saya hanya menganggap Yilan sebagai adik saya. Saya tidak mungkin menikahinya. Bibi Yu melihatmu dan Yilan di stasiun. Itu karena Yilan ketakutan. Saya sedang menghiburnya. Dari nada bicara Song Yao Kuo, Yilan sudah menganggapmu sebagai orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Tidak mungkin. Saya sudah menjelaskannya padanya. Kamu bilang langsung padanya. Ayah, pernikahan adalah urusan saya sendiri. Bisakah kamu menghormati keputusan saya? Jangan selalu membuat kesalahan yang sama seperti dulu. Apa yang kamu bicarakan ini? Keluarga Jin sudah bukan bangsawan lagi. Membatalkan pertunangan tidak ada ruginya. Tapi keluarga Song berbeda. Mereka adalah pedagang top. Jika kita menikahkan keluarga ini, itu akan sangat menguntungkan keluarga Shen. Pernikahan itu suci, bukan transaksi. Ayah saya sudah menjelaskan posisi saya. Jangan memaksa saya. Kamu bicara dengan mudah. Song Yao Kuo itu siapa? Siapa di dunia politik dan ekonomi yang tidak memberinya muka? Dia ditolak lamarannya, itu membuatnya kehilangan muka. Itu bukan menjadi sekutu, malah menjadi musuh. Ayah, posisi saya hanya satu. Saya akan mencari istri saya sendiri. Saya bersikukuh pada kemandirian pernikahan saya. Dan
Saya punya permintaan. Pertunangan masa kecil saya. Bisakah tidak dibatalkan? Apakah kamu benar-benar karena si kecil keluarga Jin? Sebaiknya kamu matikan harapanmu. Ayahmu sudah bertengkar dengan keluarga Jin. Meskipun kamu ingin kembali itu tidak mungkin. Tuan, saya pikir pernikahan ini sebaiknya segera diputuskan. Anak sulung keluarga Jin tidak jadi menikah. Istri kedua mereka berpaling ke anak kedua. Belakangan ini selalu mendekati saya. Jika pernikahan Qi Jun tidak diputuskan, saya rasa Rui Feng tidak akan pernah mati harapannya. Saya tidak mungkin menikahi Yilan. Ayah, kalau kamu merasa kesulitan, sekarang aku akan cari Paman Song untuk menjelaskan semuanya. Jangan pergi. Qi Jun, situasi sekarang sedang tidak stabil. Kursi kepemimpinan ini, ada beberapa orang yang sudah lama mengincarnya. Pasukan kita sangat membutuhkan dukungan dari kelompok keuangan yang kuat. Biaya untuk peralatan dan logistik semakin besar. Sulit untuk mempertahankannya. Kita butuh dukungan kuat seperti ini. Song Yaokuo sangat cocok. Dari kecil sampai besar, aku belum pernah meminta sesuatu darimu. Kali ini dengarkan aku ya. Ayah aku. Qi Jun, datanglah ke kamarku, bantu aku. Kalau begitu ayo. Ayo cepat masuk. Bibi, bukannya kamu ada yang perlu dibantu? Kenapa kamu datang ke kamarku? Tidak ada apa-apa. Aku hanya membantumu keluar dari situasi sulit. Bibi, terima kasih. Kalau tidak ayahku pertama kali meminta sesuatu dariku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih untuk apa? Sebenarnya aku yang harus minta maaf padamu. Tidak seharusnya aku berbicara sembarangan di depan ayahmu. Bibi, ini bukan salahmu. Aku hanya khawatir. Ayah tidak akan menyerah pada pernikahan dengan keluarga Song. Pernikahan besar ini tidak bisa dipaksakan. Tapi apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu. Qi Jun, apakah kamu sekarang menyesal membatalkan pertunangan dengan putri keluarga Jin? Aku benar-benar menyesal. Kenapa tidak mendengarkan ayah, setidaknya bertemu dengannya sekali? Sebenarnya aku sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sejujurnya aku benar-benar tertarik padanya. Hanya saja aku tidak tahu dia adalah Jin Yong-en. Qi Jun, duduklah dulu. Kalau memang jodohmu, dia tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kalau bukan jodohmu, meskipun dekat tidak akan bisa didapatkan. Tenang saja. Semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Qi Jun, sudah larut, istirahatlah. Nyonya, aku akan membunuhmu sekarang. Kamu anak perempuan yang tidak tahu malu. Nyonya. Tuan Shen yang sebelumnya datang untuk membatalkan pertunangan ingin bertemu. Shen Qi Jun. Ya, Baiklah, biarkan dia masuk. ya. Pertunangan sudah dibatalkan, ngapain dia datang lagi? Anak bodoh. Pasti karena apa yang aku lakukan di tempat Nyonya keempat berhasil. Lihat, Tuan Shen sendiri datang untuk menemuimu. Kamu pasti senang diam-diam. Cepat kembali ke kamar. Berdandanlah, semakin cantik semakin baik. Jangan keluar sebelum aku memanggilmu, dengar tidak? Cepatlah, Nona besar. Nyonya kedua Tuan Shen sudah datang. Halo Tuan Shen, angin apa yang membawa Anda ke sini? Maaf mengganggu Tante. Tidak apa-apa, mari silakan duduk. Terima kasih. Silakan minum teh. Tuan Shen, hari ini Anda. Begini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langsung kepada Paman. Bisakah dia keluar?
Sayangnya Tuan sedang tidak di rumah hari ini. Bagaimana dengan Nona Yong-en? Ada beberapa hal yang ingin saya katakan padanya. Bukankah pertunangan sudah dibatalkan? Masih ada apa lagi yang ingin dikatakan? Saya tahu waktu itu saya terlalu gegabah, pasti menyakitinya. Saya ingin meminta maaf langsung padanya. Baiklah, baiklah, saya akan memanggilnya. Silakan duduk sebentar. Berhenti, ada apa? Saya mencari Shen Kijun. Kamu siapa? Ini kediaman komandan, tidak bisa sembarangan masuk. Saya tunangannya, saya ingin menemuinya. Lihat itu tunangan tuan muda. Dia ngapain dia datang? Kenapa saya harus datang ke sini? Ingin membuktikan apa? Ingin mendapatkan jawaban apa? Atau ingin memperbaiki apa? Ternyata dia begitu cantik. Tak heran Kijun membatalkan pertunangan lalu menyesal. Kijun tidak ada, silakan pulang. Sudah batal pertunangannya, masih berani datang ke sini. Kalau mau tunggu silakan. Tapi saya kasih tahu baik-baik, Kijun kita di luar negeri sudah punya pacar. Baik pendidikan maupun keluarga jauh di atasmu. Jangan harap dia akan kembali padamu. Kalau saya jadi kamu sudah lama pergi jauh-jauh. Ngapain cari malu sendiri? Entah bagaimana Rui Feng mengajarimu. Nak, cepatlah. Kamu pikir kamu benar-benar putri bangsawan? Kan memang putri bangsawan. Biar dia tunggu sebentar, kenapa? Aku kasih tahu ya, Shen Kijun datang kali ini untuk minta maaf pada Yong-en. Jadi aku merasa ada yang aneh. Mungkin ayah belum pulang. Tapi kebenaran sudah tak bisa disembunyikan. Kamu ini suka bicara yang enak-enak. Dengar baik-baik. Shen Kijun ada di ruang tamu. Cepatlah pergi. Pergi ngobrol dengannya, bangun hubungan. Aku akan berusaha menunda waktu. Dia kan bukan datang untukku. Aku keluar begitu buat apa sih, aku nggak mau. Dengar kata ibu, pergi sana. Baik, aku tanya. Kamu suka nggak sama orang seperti Shen Kijun untuk jadi suamimu? Sudahlah, siapa lagi yang tahu anak selain ibunya? Cepatlah pergi, sayang. Ingat, dengar kata ibu pasti benar. Ngerti nggak? Cepat-cepat pergi. Cepatlah pergi. Halo, saya Aiwen, adik Yong-en. Halo Nona Aiwen. Jangan sungkan, silakan duduk. Terima kasih. Anda datang mencari kakak saya. Iya, Yong-en baik-baik saja. Tidak terlalu baik.
Bercanda kok. Kakak saya kan putri bangsawan. Masa untuk hal seperti ini, sampai menangis-nangis. Kenapa dengar kakakku tidak sedih? Kamu sepertinya tidak senang ya? Bagaimana mungkin, yang penting dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, dengar-dengar kamu baru pulang dari luar negeri. Luar negeri asyik enggak? Aku keluar negeri untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula meskipun pavilion itu bagus, bukanlah tempat tinggal yang permanen. Meskipun pemandangan di luar negeri sangat indah, pada akhirnya kampung halaman sendiri tetap yang terbaik. Non, makanan sudah siap, silakan makan. Nona Aiwen, menurutku begini saja karena Yong-en belum pulang. Aku pergi dulu, lain kali aku akan mampir lagi. Tuan Shen, Tuan Shen. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar lagi? Yong-en seharusnya segera kembali. Bu, begini saja karena Yong-en sedang di luar. Aku akan mencoba mencarinya, siapa tahu beruntung. Mungkin aku bisa menemukannya, terima kasih atas jamuannya. Tuan Shen. Coba katakan padaku, kenapa kamu tidak menahannya? Dia datang untuk Nona Jin. Aku bisa menahannya enggak? Paman. Kamu datang untuk apa? Paman, aku mencari Anda di rumah Anda tidak ada. Bolehkah aku meminjam sedikit waktu, aku ingin membicarakan Yong-en. Membicarakan Yong-en? Ya. Katakan padaku apa lagi yang bisa kita bicarakan. Paman, aku tahu ini salahku. Aku seharusnya tidak membatalkan pertunangan, aku mohon maaf. Tolong pulihkan pertunangan antara aku dan Yong-en. Mau ya mau, tidak mau ya tidak mau. Shen Kijun, kamu menganggap keluarga Jin seperti apa? Dan kamu menganggap Yong-en seperti apa? Shen Kijun, jangan terlalu keterlaluan. Pergi. Paman, aku tahu ini salahku. Ini salahku, aku terlalu gegabah, Paman. Aku bilang sudah tidak ada gunanya, sudah terlambat. Perjalananku kali ini adalah untuk mencari jodoh yang baik untuk Yong-en. Paman, benarkah ini? 2 hari lagi mereka akan datang melamar. Shen Kijun, aku beritahu kamu, jangan ganggu keluarga kami lagi jalan. Paman. Tuan-tuan Anda sudah kembali. Shen Kijun, dia pernah datang. Ya, Apakah dia bertemu dengan Yong-en? tidak bertemu dengannya. Itu benar. Dan aku beritahu kamu dia. Kedepannya Shen Kijun datang, jangan biarkan dia masuk. Ingat. Baik, ingat-ingat. Bagaimana perjalanan Tuan kali ini? Nyonya. Awalnya aku ingin kali ini, di antara keluarga dekat kita, mencari jodoh yang baik untuk Yong-en. Tapi keadaan dunia ini sungguh kejam. Dulu katika kilyarga jin kita berada di pancake kejayaan. Siapa yang tidak berebut untuk meminang? Sekarang mereka melihatku. Menghindar bahkan tidak mau mendekat. Tuan-tuan jangan marah. Sebenarnya ini juga baik. Kalau benar-benar ada yang mau, kita juga tidak punya siapa-siapa untuk dinikahkan. Apa maksudmu? Tuan, kalau aku katakan tuan, kalau Jangan aku katakan. sampai Tuan sakit hati. Anak Yong-en ini terlalu malang. Kurasa dia tidak bisa menerima pukulan pembatalan pernikahan. Setelah Tuan pergi, dia pergi dari rumah. Apa? Yong-en pergi dari rumah. Kamu.
Yong'en. Tuan Yong'en ayah. Tuan aku sudah mencari kemana-mana. Tidak ada apa-apa, hanya tersisa beberapa pakaian. Lalu apakah kamu mengirim orang untuk mencarinya? Tuan aku sudah mencari. Hampir seluruh kota sudah kucari. Tapi tidak ada jejaknya. Benarkah? Tuan, aku tahu apapun yang aku katakan Tuan tidak akan percaya. Ya, aku memang agak keras pada Yong'en. Itu karena aku takut Tuan bilang aku hanya baik pada Aiwen, tidak pada dia. Lagi pula Tuan juga tahu pelayan kita. Semua mulutnya tidak baik, aku takut mereka merusak Yong'en. Pergi. Semua pergi, cari tidak ketemu jangan pulang. Yong'en Tuan. Kamu sudah keterlaluan, aku akan memukulmu sampai mati. Nyonya, jangan pukul lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Agar kamu tidak menggangguku lagi. Yong'en, kamu kakak harus mengalah pada adik. Dengarkan kata-kata ibu tiri kamu. Ya. Ya ampun, masih saja bertahan di sini. Tidak merasa malu. Bagaimana bisa membiarkan orang di sini tanpa perhatian? Tuan muda tidak ada di rumah. Istri keempat bilang pertunangan sudah dibatalkan jadi. Rufeng ini hanya menambah masalah. Kijun benar-benar tidak ada di rumah. Ya. Ini bukan cara menjamu tamu. Cepat panggil tuan muda. Ya. Kijun, kamu akhirnya kembali. Aku sedang mencarimu kemana-mana. Orang itu datang ke sini. Bibiu, kamu bilang siapa-siapa yang datang ke sini? Putri sulung keluarga Jin, dia ada di ruang tamu. Sudah menunggumu sepanjang hari. Zaman sudah berubah. Perkawinan yang diatur oleh orang tua seperti ini seharusnya sudah dihapuskan. Jadi hari ini aku sengaja datang untuk membatalkan pertunangan. Kijun, maju, kenapa diam saja? Kijun, maju. Cepat. Ternyata kamu di sini. Apa yang terjadi? Yong'en dan Kijun, pasti ada kesalahpahaman. Shen Kijun, hari ini aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak ingin menikah denganmu. Aku yang ingin membatalkan pertunangan kita. Mulai hari ini hubungan kita seperti cangkir yang pecah di tanah. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Tidak heran mirip dengan Yukin. Yong'en. Kijun, ayah Yong'en. Dengarkan aku. Jangan halangi aku. Yong'en, Kijun. Yong'en. Yong'en.
Yong En Kijun. Kamu tidak boleh lewat. Jangan halangi aku, Yong En Kijun Yong En. Kamu tidak boleh lewat. Yong En Kijun. Tidak boleh lewat. Jangan halangi aku, Yong En masih di dalam. Yong En. Kijun sudah terlambat. Yong En. Semuanya sudah terlambat. Kijun tidak boleh lewat. Ayah dia selalu di sini. Pelan-pelan. Ayah pelan-pelan Tuan. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku yang salah, aku yang menyebabkan kematian Yong En. Paman, maafkan aku. Tuan Ayah. Tuan Yong En sudah meninggal Tuan. Maafkan aku. Kembalikan putriku, kembalikan putriku, kembalikan putriku. Tuan Ayah, kembalikan putriku. Ayah, kembalikan putriku, kembalikan putriku. Tuan, kembalikan putriku Tuan Ayah. Kembalikan putriku. Tuan, kembalikan putriku Ayah. Kembalikan putriku. Ayah. Kembalikan putriku. Tuan, tenanglah. Tidak bisa dipukul lagi, kalau dipukul lagi bisa mati. Kalau sampai mati bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga Shen? Keluarga mereka adalah panglima, apa hebatnya. Sebegitu tidak seharusnya. Dulu aku menyelamatkan nyawa Shen Xiang. Orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Hingga sekarang. Keluargaku hancur. Aku pukul kamu, aku pukul kamu, aku pukul kamu. Pukul aku, pukul kamu. Shen Kijun, aku beritahu kamu. Kamu bahkan harus membayar dengan 10 nyawa. Tidak akan bisa menggantikan nyawa putriku Yong En ayah. Aku pukul, aku pukul, aku pukul. Tuan Ayah. Benar-benar tidak bisa dipukul lagi, kamu cepat pergi. Kamu mau nyawa tuan kami, kamu cepat pergi. Pergi ayah, kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau aku melihatmu, aku lihat kamu sekali, aku pukul kamu sekali. Pergi, pergi. Tuan Ayah, Butler cepat. Tuan jangan begitu. Tuan tenanglah, tenanglah. Permisi, permisi. Maaf, permisi. Permisi, permisi. Aku kasih tahu kalian, jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumahku lagi. Kamu ingat ya kalau lihat dua orang ini, langsung usir mereka keluar ya Nyonya. Aku Yokuan sudah bekerja untuk keluarga Jin seumur hidupku. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Paman Kuan Tante Ki mau kemana? Yong En. Kalian mau kemana? Jangan pergi ya. Yong En, ayahmu tidak peduli. Nyonya kedua semena-mena. Dia suruh kita pergi, bagaimana kita bisa tidak pergi? Tapi kalian mau kemana? Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada tempat untuk kita. Aku kasih alamatnya, simpan baik-baik. Kalau kangen sama aku tulis surat ya. Nonamu, tempat yang kamu cari sudah dekat, cari sendiri ya. Terima kasih. Halo, aku mau tanya. Anda tahu jalan ke tempat ini? Kamu mau makan ya? Bukan, aku mau cari pemiliknya. Cari Paman Kuan si pemilik. Iya, Aku kenal dia, kamu siapa? aku keponakan jauhnya. Aku antar kamu ya? Baiklah.
Namaku Qianyun, kamu siapa namanya? Namaku Yong-en. Di depan sana. Sudah sampai. Aku tinggal di seberang kalau sudah makan dan tidak ada kerjaan. Mampir ke galeri lukisan kami lihat-lihat lukisan. Terima kasih. Datanglah makanannya, sudah datang mau pesan apa silakan menikmati. Makananmu sudah lengkap. Nonaku. Nonaku, kenapa kamu bisa datang? Aku diusir. Kijun, sejak kamu pulang dari keluarga Jin, kamu mengurung diri di kamar tidak mau keluar. Kenapa kamu melakukan ini, apa gunanya? Satu nyawa manusia. Iya, tapi ini bukan salahmu. Mungkin ini sudah takdir manusia tak bisa melawan. Aku yang menyebabkan kematiannya. Kalau saja aku tidak bersikeras untuk membatalkan pertunangan, Yong-en tidak akan mati. Aku pembunuhnya. Tidak masuk akal. Bagaimana bisa ayah membiarkan istri kedua begitu menindas anaknya sendiri? Dan hampir saja menjadi korban pelecehan dari sepupu yang tidak berguna itu. Besok pagi aku akan menemani kamu pulang. Aku akan menanyakan langsung pada ayah bagaimana bisa dia memperlakukanmu seperti ini. Tidak perlu lagi pula, aku juga tidak ingin pulang. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Apakah ini yang diinginkan istri kedua? Dan si wanita jahat itu. Dulu aku masih punya sedikit harapan pada ayah. Berharap suatu hari nanti dia bisa merasakan keberadaanku. Tapi aku sadar, mungkin ini hanya mimpi. Aku sudah terbangun dari mimpi itu. Paman Kuan, bisakah kamu menahanku di sini? Apa maksudmu? Dulu saat aku masih di keluarga Jin, aku selalu diurus oleh tuan dan nyonya besar. Sejak kecil aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Ini adalah rumahmu. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Buat apa kamu menyalahkan diri sendiri? Apa masalahnya bisa selesai? Orang yang hidup harus terus hidup dengan baik. Itulah yang disebut kuat mengerti. Baru saja aku menerima telepon dari Song Yao Kuo. Dia menanyakan tentang pernikahanmu dengan Yilan. Aku sudah bilang padanya, pilih hari baik untuk melangsungkan acara ini. Ayah aku tidak bisa menikahi Yilan. Apalagi Yong-en belum lama meninggal. Kamu dan dia dalam apa. Tidak bisa dibilang belum lama meninggal, mengerti? Apa maksudnya belum apa-apa? Dia seharusnya menjadi istriku. Dia seharusnya bahagia, menantikan aku untuk menikahinya. Kijun, kamu dan Yilan setelah menikah akan memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia dan sempurna. Semua penderitaan dan kebingungan ini akan segera teratasi. Jangan terus-menerus merasa sedih. Jangan lupa tanggung jawab yang harus kamu pikul. Bangkitlah dengan semangat. Dengarkan ayahmu dan bersiaplah menjadi pengantin. Semangatlah. Ayah, Tidak, aku ingin memutuskan masa lalu. Paman Kuan, aku mohon penuhilah keinginanku. Baiklah, karena kamu begitu tegas. Kamu hampir berusia 18 tahun. Setelah berusia 18, aku akan membawamu menemui gubernur militer.
untuk menyelesaikan urusan seumur hidupmu. Pada saat itu, kamu tidak perlu khawatir, tidak ada yang merawatmu. Kamu mandi dan bersihkan diri dulu. Aku akan menyuruh orang untuk merapikan kamar untukmu. Besok aku akan menambahkan beberapa perabotan. Terima kasih Paman Kuan. Ngomong-ngomong, di restoran ini adalah tempat yang penuh dengan orang-orang bermacam-macam. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu adalah keponakanku. Mulai sekarang kamu adalah nyonya keponakanku. Ingat itu. Baik, aku pergi dulu. Anak buah Yilan. Yilan, ayo coba lihat apakah pas. Ini dibuat sesuai dengan permintaanmu. Taruh barang-barangnya di meja ya. Taruh di sini pelan-pelan ya. Baik, keluarlah. Mbak Oren. Kamu kembali kalau kamu tidak memanggilku. Aku tidak akan mengenalimu. Perubahanmu juga cukup besar memakai seragam militer. Sejak kecil kamu bercita-cita menjadi tentuan, sekarang mimpi itu terwujud. Aku perkenalkan, dia namanya Zuonan. Gubernur militer menyuruh kami untuk mengikuti ini bukan perma kali kamu menghadapi akara bahagia. Semua barang ini untuk pertunanganmu. Selamat tuan muda. Baik-baik, terima kasih kalian. Tolonglah. Ini akan menjadi kamarmu mulai sekarang. Lihatlah, jika ada yang kurang beritahu aku. Sudah sangat baik, terima kasih Paman Kuan. Baik. Nona cantik sekali. Cantik banget. Terlalu cantik. Sudah jam berapa ini? Qi Jun belum datang juga. Ibu ketiga dan Zuonan sedang merias tuan muda. Jangan khawatir Panglima, seharusnya dia segera tiba. Qi Jun, waktunya hampir habis. Kenapa belum ganti baju? Dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju untuk pertunangan ini. Qi Jun, aku mengerti perasaanmu. Kalau Yong En masih ada, aku akan berada di pihakmu. Tapi Yong En sekarang sudah tiada. Kamu tidak boleh terus menyiksa dirimu sendiri. Ayahmu benar, kamu butuh kekuatan untuk bangkit. Menikah juga bisa menjadi solusi. BBU. Sudah jam berapa ini? Jangan ragu lagi. Cepat ganti bajumu. Mobil sudah menunggu di luar. Letakkan bajunya, bilang pada mereka aku sudah siap. Baik. Bagaimana Panglima Qi Jun belum datang juga? Dia meninggalkan surat untuk Yilan lalu pergi. Ini bukan main-main. Apa yang terjadi? Cepat pergi, lihat kenapa belum mulai juga. Kalau lewat waktu bisa bahaya. Baik, aku akan pergi lihat. Tuan. Yilan, maafkan aku. Setelah aku pikir panjang, aku tetap tidak bisa bertunangan denganmu. Kematian Yong En. Aku harus bertanggung jawab sepenuhnya. Rasa sakit ini mungkin akan menyertaiku seumur hidup. Sama sekali tidak bisa lepas. Aku yang seperti ini, bagaimana bisa bertunangan lagi denganmu? Ini terlalu tidak adil untukmu. Kamu memiliki kualitas yang sangat baik.
harus mendapatkan cinta yang tulus. Bukan seperti aku, yang hatinya penuh luka. Yilan, Aku baik-baik saja. Shen Qijun ini, aku tidak akan memaafkannya. Jangan bicarakan ini dulu. Upacara pertunangan tidak bisa dilanjutkan. Di luar masih ada banyak tamu undangan. Harus ada penjelasannya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam acara pertunangan ini. Karena calon mempelai pria tiba-tiba merasa tidak enak badan, tidak bisa datang. Mungkin akan mengecewakan kalian semua. Seumur hidup bertemu dengan calon mempelai pria yang absen dari acara pertunangan. Kemungkinannya mungkin lebih sulit daripada menang lotre. Ternyata saya yang mengalaminya. Tapi tidak apa-apa jika kalian semua mau. Anggap saja ini sebagai acara keluarga. Mari kita bersenang-senang bersama. Maaf. Maaf ya. Saudara Yao Kuo ini. Saudara Yao Kuo, saya juga tidak menyangka anak saya Qijun bisa begitu semaunya. Ini benar-benar memalukan. Membuat Anda kehilangan muka. Ini. Mr. Song sedang marah. Biarkan dia tenang dulu. Nanti kita datang lagi untuk minta maaf. Ayo cepat pergi. Yilan tidak ada yang serius. Dunia ini bukan hanya ada Shen Qijun seorang pria. Dengan kualitasmu, mencari pria yang lebih baik darinya sangat mudah. Ayah keluarga Jin mengalami masalah besar. Qijun melakukan ini juga wajar. Harus memperhatikan perasaan keluarga Jin. Tunggu sampai badai ini berlalu. Semuanya akan baik-baik saja. Minuman Anda. Nona Song. Sudah larut malam. Kamu seorang gadis minum di bar seperti ini. Sangat berbahaya. Mau saya antar pulang? Mau balas dendam ya? Saya hanya membalas perbuatannya dengan cara yang sama. Kamu terlalu banyak mikir, ayo pergi. Saya tidak berniat pergi. Saya minum minuman saya, kamu minum minumanmu, silakan. Minum minuman seperti ini tidak ada artinya. Mau coba minuman saya? Gelas minum. Berani coba. Sekali lagi. Sebenarnya kalau merasa tidak senang menangislah. Setelah menangis anggap saja itu permainan. Besok semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak menangis, aku tidak akan menangis. Air mata Songilan tidak semurah itu. Menangislah. Menangislah, kamu akan merasa lebih baik. Bagaimana sudah lebih baik? Aku masih ingin tinggal sebentar. Kalau kamu ada urusan, pergilah. Kecuali aku yakin kamu tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan pergi.
Aku juga tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Aku sudah baik-baik saja. Aku Tang Tingshuan seumur hidup. Hanya pertama kali mengalah pada seorang gadis. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku kesempatan? Baiklah kalau kamu membangunkan aku satu. Seperti itu. Aku juga tidak keberatan punya pilihan lain. Taman bermain. Bagaimana tidak bisa? Kalau begitu aku rasa kamu sia-sia. Belum tentu, mungkin tahun depan. Kamu akan melihat satu taman bermain yang dibangun untukmu. Yukin. Baiklah kamu Tangji. Kamu berani merayu istri orang. Yukin, sudah cukup kamu ribut. Ayo pulang denganku sampai sekarang. Apalagi hak yang kamu punya untuk memintanya? Yukin ikut siapa? Itu harus dia sendiri yang memutuskan, omong kosong. Tang Ji Yukin adalah istri Jin Wang Kun, yang dinikahi dengan upacara besar. Aku melakukan ini adalah hal yang wajar. Justru kamu Tang Ji, apa hakmu mencampuri urusan rumah tanggaku? Karena kamu punya kekasih baru dan menyakitinya. Karena kamu tidak merawatnya dengan baik. Membuatnya ingin bunuh diri. Karena dia seorang putri. Dijadikan seperti ini olehmu kamu. Dulu aku meninggalkannya adalah kesalahan seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkan kesalahan ini terulang. Yukin, baiklah, aku biarkan kamu memilih. Kamu memilih kembali menjadi istri yang setia untukku, atau pergi bersamanya dan meninggalkan nama buruk. Katakan. Baik Yukin, pulanglah bersamaku. Tidak, aku tidak akan pulang bersamamu. Setiap kali aku memikirkan tanganmu, bermain-main dengan wanita lain, aku tidak akan pernah kembali, aku tidak mau kembali. Dengar, kamu sudah mendengarnya, kamu harus menyerah. Tuan. Lihatlah, aku sudah memanggilmu lama. Anda tidak mendengarnya. Sungguh membuatku khawatir, lihatlah kamu. Bagaimana bisa seperti orang mati? Maka anggaplah aku sudah mati. Tuan, jangan katakan begitu. Sebenarnya saat Yong En masih hidup, aku juga tidak merasa Anda baik padanya. Sekarang dia sudah mati, Anda malah bersikap romantis. Aku rasa kamu seharusnya merasa lega. Sudah cukup kamu bicara. Ketika Yong En masih hidup, kamu tidak menerimanya. Setelah dia mati, kamu masih menjelek-jelekannya. Aku bilang jangan ganggu aku. Terima kasih Wang Liang, cepat bersih-bersih. Baiklah. Aku yang akan melakukannya. Pergilah kamu, turun untuk apa? Aku sudah istirahat, aku lihat ada yang perlu dibantu. Tidak naik. Bukan Kuan Bo, aku sudah istirahat. Apa yang kamu lakukan aku? Kamu tidak boleh turun. Kenapa aku tidak boleh turun? Apakah aku harus selalu berada di lantai atas? Aku tidak bisa terus menganggur. Aku akan membantu di dapur. Sekarang di sini, aku Yao Kuan tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaan kasar. Kalau Anda terus memanjakan saya, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku berjanji jika aku lelah bekerja di bawah, aku akan segera naik ke atas untuk istirahat. Apa masih tidak boleh? Kamu tidak tahu. Restoran ini tempat yang ramai. Ada semua jenis orang, aku tidak tenang. Meskipun aku sudah meninggalkan keluarga Jin, tapi aku bertanggung jawab pada Tuan. Harus bertanggung jawab pada mendiang Nyonya besar.
dan juga harus bertanggung jawab padamu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kenakan. Saya tidak rabun. Coba saja kenakan, ayo. Saya. Untuk apa saya memakainya? Benar, itu baru benar. Jelek sekali, saya tidak mau memakainya. Yong-en, kamu memang cantik alami. Mirip seperti nyonya besar. Saya benar-benar tidak tenang memakainya, kenakan saja. Aku beritahu kamu, suatu hari nanti kamu akan bertemu orang yang benar-benar mencintaimu. Dia pasti tidak akan peduli dengan penampilanmu. Sekarang sudah bisa kan? Itu baru benar. Ayo turun. Ayo jalan. Saya yang akan melakukannya. Kamu ngapain sih? Ayo kamu ngapain? Masakin panas dan sub panas sangat berbahaya. Cepat ke konter, bantu saya mengurus pembukuan. Ayo pergi, saya yang akan melakukannya. Piring habis, cepat cuci piring. Tunggu sebentar. Saya yang akan membantu. Yong-en, kamu ngapain sih, kamu ngapain lagi? Pekerjaan kasar seperti ini tidak perlu kamu lakukan. Masuk ke dalam. Kenapa saya tidak bisa melakukannya? Mencuci piring tidak berbahaya. Kenapa saya tidak boleh mencuci? Kamu dengarkan saja saya. Bos Yo, ayah saya menyuruh saya bawa nasi goreng pulang. Baik, saya akan segera memerintahkan mereka. Terima kasih, Bos Yo. Paman, hai, ayo. Kamu? Kenapa kamu memakai kacamata? Apakah kamu tidak bisa melihat jelas? Bisa melihat jelas, ini datar. Kenapa? Kalian kenal? Iya. Yong-en, kami seumuran denganmu. Kalau begitu, kalau ada waktu sering-seringlah datang menemani dia. Tenang saja, saya sangat suka Yong-en. Saya rasa kita sangat cocok. Bagus, lihat tokoku sibuk sekali. Yong-en sudah lama datang. Aku belum sempat mengajaknya keluar jalan-jalan. Kau ada waktu hari ini? Ada. Kalau begitu tolong ajak dia keluar jalan-jalan. Baiklah. Kenali lingkungan sekitarnya. Ayo Yong-en. Harus hari ini. Ayo Yong-en. Aku belum mencuci piring. Tidak perlu, kau tidak perlu pergi. Di toko ada banyak orang, aku harus. Pergi, tidak apa-apa, tunggu. Ambil sedikit uang. Beli apa saja yang kau mau. Pergi, Kuan Bo. Yong-en bersenang-senanglah. Tenang saja yo, bos. Bos bayar datang. Sangat romantis dan menyentuh, kau bilang, dalam kehidupan nyata. Apakah ada kejadian seperti ini di masa depan pasanganku? Pasti seorang pangeran tampan dan kaya. Ekspresi apa itu? Jangan bilang padaku film itu semua palsu. Kenyataan dan impian selalu ada jaraknya. Cinta yang seperti mimpi, mungkin suatu hari akan hilang. Sepertinya kau bicara seperti ayahku. Sopir berhenti. Terima kasih. Shen Ki-jun. Yilan. Maaf. Aku putri keluarga Song yang terhormat. Di acara pertunangan ditinggal oleh mempelai pria. Menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Sekarang kau hanya bilang maaf 3 kata. Lalu mengusirku? Sepertinya aku memang barang rongsokan. Aku tahu perbuatanku ini sangat kejam bagimu. Tapi kematian Yong-en sangat mengejutkan bagiku. Aku tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa.
Apakah aku juga harus mengalami nasib yang sama dengannya? Baru kau akan menghargai aku. Bukan seperti itu. Lalu mengapa kau setuju untuk bertunangan denganku? Dari awal sampai akhir aku sudah bilang jelas pada ayahku. Tapi ayahku dan ayahmu, akhirnya pertunangan ini tetap disepakati. Yilan, kamu punya banyak kelebihan. Kamu pasti bisa menemukan orang yang jauh lebih baik dariku, bahkan ratusan kali lebih baik. Apa kamu tidak mengerti? Kijun, suatu hari nanti, kamu akan tahu betapa baiknya aku. Aku akan membuatmu mengerti. Di dunia ini, hanya aku Song Yilan yang paling cocok untukmu. Dan hanya aku yang paling tulus padamu.